siang pemirsa, bersama saya Nia Permata di mediaindonesianews.com yang akan memberikan informasi-informasi aktual dan terpercaya. Karena mediaindonesianews.com adalah referensi berita teraktual. Dan inilah beberapa informasi utama kami di siang hari ini. Berikut liputannya. Jadi hubungan antara agama yang diharapkan di Indonesia itu adalah terciptanya kerukunan beragama dasar toleransi yang dinamis. Artinya sesuatu yang tidak baku tetapi bisa berjalan secara bisa memahami semua orang yang beragama, memahami diri bahwa tujuan beragama itu adalah membutuhkan satu kerukunan dalam toleransi yang tinggi. Jadi memang kita berbeda tetapi kita bisa saling menghargai satu yang lain. Dasarnya adalah kita membentuk negara ini sendiri itu atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tapi satu. Maka kalau kita mau membangun negara ini, kita harus bersatu. Kita harus rukun dan damai atas dasar toleransi. Negara ini bisa maju atas dasar itu. Bersatu. Kalau tidak ada itu, negara ini bisa runtuh. Karena orang ahli dari Jerman katakan, kalau suatu negara mau maju, kita kembangkan dan tingkatkan budayanya. Tapi kalau mau dihancurkan negaranya, kita benturkan agamanya, maka dia akan hancur dengan sendirinya. Maka bahaya ini harus kita waspadai sehingga kita harus sadar bahwa betapa pentingnya kerukunan itu. Nah, konsep kerukunan dari dulu sampai sekarang itu sudah ada. Kerukunan internal agama. Iya. Nah, agama di Indonesia, orang beragama itu membentuk kelompok ini sendiri belum rukun. Perlu dirukunkan itu. Baru konsepnya kerukunan antar agama yang berbeda. Yang terakhir, kerukunan antar agama yang berbeda dengan pemerintah. Jadi ada 3 konsep itu. Nah, yang belum terjangkau dari segi pembinaan itulah bagaimana merukunkan internal agama. Internal aja belum rukun. Ya. Nah, tetapi secara nasional selama ini hampir puluhan tahun saya lihat itu kerukunan itu telah berlangsung dengan baik. Berlangsung, tidak ada. Saya sudah 61 negara saya datang. Kita di Indonesia masih sangat baik. Masih sangat baik kerukunannya. Ya, ada perbedaan biasa itu. Ada letusan-letusan biasa aja lah. Riak-riak gitu Pak. Ya, dalam rumah aja sering ada begitu, apalagi dalam satu negara. Dan itu dinamis, sayang. Itu yang sering saya katakan. Kerukunan yang dinamis dalam toleransi antar umat beragama, antar orang yang beragama. Nah, penempatan Pak Khalil sendiri menggantikan Menteri Agama yang kemarin ini, pandangan dari Pak? Ya, Pak Yakut saya kira dia pernah di sini juga tim sukses dari Pak Jokowi. Betul. Dia aktif di sini, pasti dia ingat lantai 25, saya kira. Dan dia memiliki pandangan yang jauh ke depan mengenai negara kan. Ya, dia berada pada posisi yang independen dan melihat betapa pentingnya merukunkan umat beragama. Tentu dia akan terapkan di Kementerian Agama. Ya, dalam sikap seperti itu, dia sangat menghormati orang yang berbeda agama. Tapi dia pun punya sikap terhadap orang yang suka mengganggu orang beragama. Ya, pasti dia terapkan dengan baik. Namun demikian, tentu Pak Menteri Agama yang baru, dia pasti harus mengadaptasikan diri dengan situasi yang dihadapi. Berbeda dengan Ketua PBNU dan berbeda dengan Menteri Agama. Dia sekarang itu adalah Menteri Negara Pembantu Presiden. Mewujudkan konsep strategis yang dibuat oleh Presiden dalam kerangka pencapaian tujuan kerukunan beragama dan pembinaan-pembinaan di kementerian dan beberapa aspek lainnya. Ada tugas banyak sekarang, penyelenggaraan ibadah haji dan lain-lain, umroh dan lain-lain. Itu banyak tugasnya yang sangat berat. Tapi saya yakin dan percaya Pak Yakut sebagai Menteri Agama yang baru, saya memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa beliau sanggup melaksanakannya. Mampu. Hanya satu yang saya usulkan kepada beliau, adaptasikan diri dengan situasi baru yang dihadapi. Tidak lagi seperti dulu, tentu beda. Nah, pandangan Pak John sendiri, penempatan Ibu Risma di dalam Menteri Sosial, karena zaman ke zaman kasus korupsi terjadi di Kementerian Sosial.
penempatan Ibu Risma sendiri dari kacamata Pak John bagaimana Pak? Ya kalau namanya korupsi pengadaan barang atau apapun bentuknya, bantuan sosial apapun itu kan pengadaan barang. Dari dulu sampai sekarang itu kan terjadi terus. Maka sistemnya